Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Amin. Beberapa pertemuan ini kita belajar materi program linier. Materi program linier ini yang kita pelajari ada 3 subbab. Yang pertama, penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini sudah kita pelajari. Ada 2 submateri, menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dari daerah himpunan penyelesaian yang diketahui. Kemudian ini baru saja kita pelajari model matematika dari masalah program linier. Kita belajar yang pertama yang tidak dicantumkan fungsi tujuan, kemudian yang baru saja yaitu yang sudah dicantumkan fungsi tujuan. Nah, setelah kita mampu membuat model matematika dan bisa menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Ada 2 metode yang digunakan untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama, metode uji titik sudut. Kemudian yang kedua, metode garis selidik. Nah, 2 materi ini, penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dan model matematika dari masalah program linier, akan digunakan untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Jadi anak-anak apabila sedikit lupa 2 materi ini bisa dibuka kembali, dipelajari kembali agar saat menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan itu bisa mengerjakan. Pada pagi hari ini kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode uji titik sudut. Kita ketahui bahwa tujuan program linier adalah menentukan nilai optimum, baik maksimum maupun minimum, dari suatu fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan sendiri memiliki bentuk umum. Z sama dengan fx, y sama dengan ax plus by, dengan A dan B anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk menuliskan fungsi tujuan bisa juga dengan Z sama dengan AX plus BY, bisa juga menulis fx, y sama dengan AX plus BY. Jadi bisa menulis pakai ini maupun yang fx, y. Nah, kita lihat dulu model matematika yang sudah kita cari di contoh 1 pada materi model matematika part 2 atau model matematika yang sudah dicantumkan fungsi tujuan yang baru saja kita pelajari kemarin. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan fx, y sama dengan 1500x plus 2500y dengan kendala 3x plus 12y kurang dari sama dengan 400, x plus y kurang dari sama dengan 64, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan x dan y anggota bilangan cacah. Jadi, di sini adalah fungsi tujuan, memaksimumkan z sama dengan fx, y sama dengan 1500x plus 2500y. Jadi, A ini adalah 1500 dan yang B anggota real, B ini itu adalah 2500. Kemudian pertidaksamaan ini semua adalah kendala atau batasan. Nah, untuk fungsi tujuan sendiri ada yang menyebut dengan fungsi objektif. Setelah kita menyusun model matematika dari suatu masalah program linier ini, tentunya kita akan menentukan jawaban atau menentukan nilai optimum. Untuk yang model ini, maka nilai optimum yang dimaksud adalah memaksimumkan maksimum ini.
Kemudian langkah menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode uji titik sudut. Pertama, kita buat model matematika dari masalah program linear yang diberikan. Nah, di sini jika masalah yang disajikan berbentuk soal cerita, maka kita harus membuat model matematika terlebih dahulu. Jika soalnya dalam bentuk daerah himpunan penyelesaian, maka kita menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Ini kita sudah pelajari ya materinya. Kemudian kalau soalnya memang sudah dalam bentuk model matematika, maka kita bisa langsung lanjut ke langkah kedua. Untuk langkah kedua, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui. Nah, jadi kendala-kendala yang ada di model matematika itu kita gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita tentukan titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaian. Setelah kita bisa menentukan titik-titik sudut itu, kita substitusikan titik-titik sudut ke dalam fungsi tujuan. Kalau masalahnya itu memaksimumkan atau fungsi tujuannya itu memaksimumkan, maka kita pilih nilai yang paling besar. Jadi kalau nanti sudah ketemu titik-titik sudutnya, kita substitusikan ke fungsi tujuan, kita pilih yang paling besar kalau itu fungsi tujuannya memaksimumkan. Kalau fungsi tujuannya meminimumkan, berarti setelah kita substitusikan titik-titik sudut ke fungsi tujuan, kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, titik yang memberikan nilai optimum, baik memaksimumkan atau meminimumkan, itu disebut titik optimum. Untuk bisa lebih memahami, kita perhatikan contoh ini. Nah, ini contoh pertama, seperti di contoh model matematika part 2, bisa dilihat juga di video model matematika part 2, contohnya seperti ini. Tetapi di model matematika part 2 itu kan perintahnya buatlah model matematika dari masalah ini kan. Nah, ini Ibu ganti menjadi berapa penghasilan maksimum pemilik lahan parkir tersebut dan berapa jumlah mobil dan bus yang parkir ketika penghasilan maksimum. Oke, ini berarti kita lanjut langkah pertama karena kan ini bentuknya soal cerita ya. Berarti kita harus buat model matematika. Tapi karena kemarin kita sudah mencari model matematikanya, bisa langsung kita gunakan. Nah, model matematika dari masalah tersebut adalah fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan fx, y sama dengan 1500x plus 2500y. Nah, ini kenapa memaksimumkan? Karena di sini dimintanya berapa penghasilan maksimum. Nah, kendalanya ini ketemu ini semua setelah kita kemarin di video model part 2, model matematika part 2 itu kita kan sudah mencari ya hasilnya ini. Nah, kita harus perhatikan juga bahwa X dan Y ini anggota bilangan cacah. Ini nanti sangat penting untuk mengerjakan di tahap-tahap berikutnya. Nah, setelah kita menentukan model matematika, kita gambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita juga harus mengingat kembali materi menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama kan stepnya menentukan titik potong garis 3x plus 12y sama dengan 400 dan x plus y sama dengan 64 dengan sumbu x dan sumbu y. Dibuat tabel untuk 3x plus 12y sama dengan 400. Kalau memotong sumbu x kan berarti y-nya 0. Y-nya 0 disubstitusikan ke sini. Menghasilkan x-nya 133/3.
Berarti titiknya adalah 133 sepertiga, 0. Jika garisnya ini memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Disubstitusikan ke sini, menghasilkan Y-nya 33, 4/12. Jadi titiknya adalah 0,33, 4/12. Kemudian untuk garis X plus Y sama dengan 64. Jika dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Y0 ini disubstitusikan ke sini. X-nya hasilnya adalah 64. Berarti titiknya adalah 64,0. Kalau garis X plus Y memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, 0 ini disubstitusikan ke X plus Y sama dengan 64, hasilnya Y-nya 64. Berarti titiknya 0,64. Nah, setelah menentukan titik potong, kita tentukan titik uji. Ingat, titik yang kita pilih itu harus di luar garis ya, tidak melalui garis yang akan kita cari itu. Nah, di sini yang mudah titiknya kan 0,0. Untuk 3X plus 12Y kurang dari sama dengan 400. Nah, ini kan garisnya untuk persamaan 3X plus 12Y sama dengan 400 itu tidak melalui 0,0. Jadi bisa kita gunakan untuk titik uji 3X plus 12Y kurang dari sama dengan 400. Kita substitusikan, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 400. Nah, ini bernilai benar. Setelah itu, untuk X plus Y kurang dari sama dengan 64 juga memakai titik uji 0,0. Kenapa? Karena garis X plus Y sama dengan 64 itu tidak melalui 0,0. Jadi bisa dipakai. Nah, titik 0,0 kita substitusikan ke X plus Y kurang dari sama dengan 64. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 64. Nah, ini bernilai benar juga. Nah, untuk pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini kan garis persamaannya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu melalui titik 0,0 ya. Berarti kita pakai titik uji lain. Di sini Ibu memakai titik uji 1,1. Kalau anak-anak mau pakai titik uji lain, misalkan 2,1 atau min 1, itu juga boleh. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0. Di sini kan X-nya ini 1. Berarti disubstitusikan ke sini 1 lebih dari sama dengan 0. Bernilai benar. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, ini kan Y-nya 1 juga. Disubstitusikan ke sini 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti benar juga. Nah, setelah kita menentukan titik uji, berarti kita mengarsir grafik yang akan kita gambar. Di sini sudah ada gambar grafik dari persamaan 3X plus 12Y sama dengan 400 itu yang berwarna hijau. Karena kan titik potongnya itu 133, 1/3 dihubungkan dengan titik potong 0,334/12. Kemudian grafik X plus Y sama dengan 64 itu yang berwarna biru. Karena titik potong dengan sumbu X 64,0 ini dihubungkan dengan 0,64. Nah, untuk garis X sama dengan 0 ini yang berhimpit dengan sumbu Y berwarna merah ini, dan yang berwarna ungu ini garis Y sama dengan 0 berhimpit dengan sumbu X. Langsung kita menentukan daerah himpunan penyelesaian 3X plus 12Y kurang dari sama dengan 400. Tadi kita pakai titik uji 0,0 di sini, berarti daerah yang mengandung 0,0 tadi kan benar ya. Nah, itu kita biarkan bersih. Nah, daerah yang tidak mengandung 0,0 yang di sebelah sini itu kita arsir. Nah, seperti ini. Setelah itu, untuk X plus Y kurang dari sama dengan 64. Tadi kita pakai titik uji 0,0 juga, menghasilkan nilai yang benar. Berarti
daerah yang ada titik 0,0 itu kita biarkan bersih karena daerahnya benar. Yang di sebelah sini itu kita arsir karena daerahnya salah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 0, itu kita tadi pakai titik uji 1,1. Daerahnya di sekitar sini, titik 1,1. Itu tadi bernilai benar. Berarti di sebelah kanan garis warna merah kita biarkan bersih. Yang di sebelah kiri ini daerahnya salah, berarti kita arsir. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 0 itu tadi kita pakai titik uji 1,1 juga di daerah sini titiknya. Tadi bernilai benar, berarti yang di atas garis ungu itu kita biarkan bersih karena titik 1,1 tadi di atasnya garis ungu, berarti bernilai benar. Yang di bawah garis ungu sini kita arsir. Nah, ini semuanya titiknya tidak putus-putus karena kan tanda ketidaksamaannya itu X kurang dari sama dengan, sama ada yang X lebih 3X plus 12Y kurang dari sama dengan 400, berarti garisnya tidak putus-putus. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 64, itu juga tidak putus-putus. X lebih dari sama dengan 0, garisnya juga tidak putus-putus. Y lebih dari sama dengan 0, garisnya juga tidak putus-putus. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang berwarna putih ini. Dan di garis-garis yang ini, yang saya tunjuk ini, nah ini masuk ke daerah himpunan penyelesaiannya juga karena tidak putus-putus. Setelah itu kita tentukan titik sudutnya. Nah, titik sudutnya itu kan dari titik sudut dari daerah himpunan penyelesaiannya itu ini. Ini titik sudut, ini juga titik sudutnya, ini titik sudut, dan ini titik sudut. Kemudian kita beri nama. Terserah memberi namanya. Ini akan saya beri nama O. Untuk yang di sini A, ini B, dan ini C. Nah, untuk titik sudut O ini kan sudah diketahui ya, yaitu 0,0. Untuk yang A juga sudah diketahui, yaitu 64,0. Nah, untuk yang B belum diketahui. Untuk yang C sudah diketahui, yaitu 0,334/12. Nah, untuk titik sudut yang B ini merupakan perpotongan garis 3X plus 12Y sama dengan 400 dan X plus Y sama dengan 64. Jadi lanjut kita tentukan titik sudutnya yang belum diketahui. Titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaian itu yang sudah diketahui tadi kan O, A, dan C. Untuk O itu kan 0,0. Kemudian untuk A itu kan 64,0. Untuk C itu 0,334/12. Nah, kita ingat di bentuk model matematikanya itu kan X dan Y anggota bilangan cacah. Nah, anggota bilangan cacah itu kan 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti, kalau 334/12 ini kita bulatkannya ke bawah. Menjadi 0,33. Nah, ini sudah bentuknya bilangan cacah. Setelah itu kan kita akan cari koordinat titik B, yang merupakan perpotongan antara garis 3X plus 12Y sama dengan 400 dan X plus Y sama dengan 64. Kita gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Yang pertama kita pakai eliminasi terlebih dahulu. Di sini kan 3X plus 12Y
sama dengan 400 dan ini X plus Y sama dengan 64. Nah, masing-masing untuk yang pertama ini dikalikan 1 dan yang X plus Y sama dengan 64 ini masing-masing ruas dikalikan 3. Hasilnya 3X plus 12Y sama dengan 400 ini kalau kali 1 ya sama saja. Untuk yang X plus Y sama dengan 64 dikali 3 hasilnya 3X plus 3Y sama dengan 192. Nah, ini yang pertama akan dieliminasi X-nya dulu. Ini kan juga sudah sama-sama 3 kan koefisiennya. Biar hilang X-nya kita kurangkan. 3X dikurangi 3X kan 0. 12Y dikurangi 3Y itu 9Y. 400 dikurangi 192 hasilnya 208. Berarti kita cari Y sama dengan 208 dibagi 9. Hasilnya Y adalah 23 1/9. Setelah itu kita substitusikan Y sama dengan 23 1/9 ke terserah, bisa 3X plus 12Y sama dengan 400, bisa ke X plus Y sama dengan 64. Nah, ini karena angkanya lebih kecil, jadi Ibu memilih X plus Y sama dengan 64. Nah, setelah itu berarti X plus Y-nya diganti 23 per 1/9 sama dengan 64. Nah, kemudian 23 1/9 pindah ruas, itu kan menjadi minus ya, karena di sini awalnya kan plus. Nah, 23 1/9 ini kan sama artinya dengan 208/9. Nah, disamakan penyebutnya, sama-sama menjadi per 9, kan 64 ini menjadi 576/9 dikurangi 208/9. Hasilnya 368/9 sama dengan 48/9. Berarti titik B adalah 48/9,231/9. Kita ingat lagi kalau X dan Y itu kan harus anggota bilangan cacah ya. Berarti kita bulatkan ke bawah menjadi 40,23. Nah, setelah kita menentukan titik-titik sudut, ini kan titik sudutnya ini semua ya, O, A, B, C sudah ketemu semua. Kita akan menyubstitusikan titik-titik ini ke dalam fungsi tujuan. Nah, kita buat tabel. Untuk yang pertama ini titik sudut, dan yang kolom kedua ini adalah fungsi tujuannya. Z sama dengan 1500X plus 2500Y. Kita tulis semua titik sudutnya. O 0,0, A 64,0, B yang kita pakai itu yang hasil akhirnya 40,23. Untuk C yang dipakai juga yang akhir yang sudah kita bulatkan ke bawah, yang kita jadikan bilangan cacah, itu 0,33. Nah, ini titik 0,0 kita substitusikan ke Z sama dengan 1500X plus 2500Y. Berarti 1500 dikali 0 ditambah 2500 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Untuk yang A berarti 1500 dikali 64 ditambah 2500 dikali 0. Hasilnya 9600. Untuk yang B berarti kan 40,23 ya. Berarti disubstitusikan 1500 dikali 40 ditambah 2500 dikali 23. Hasilnya 117.500. Untuk yang titik sudut C itu sudah yang 0,33 ini. Itu disubstitusikan ke Z menjadi 1500 dikali 0 ditambah 2500 dikali 33. Hasilnya 82.500.
Nah, tadi kan masalahnya memaksimumkan. Berarti kita cari nilai yang maksimum. Nah, ini adalah paling besar nilainya. Kalau memaksimumkan kita cari nilai yang paling besar kan tadi. Berarti ini adalah Z maksimum. Dari keempat nilai ini yang paling besar adalah 117.500. Nah, fungsi Z maksimum di titik 40,23 dengan Z sama dengan 117.500. Kemudian kita kembalikan ke masalah soal. Jadi, pendapatan maksimal yang diperoleh pemilik lahan adalah Rp117.500 dengan kendaraan yang parkir 40 mobil dan 23 bus. Kalau kita cek lagi kan kendaraan yang paling lahan parkir itu hanya mampu menampung 64. Nah, ini kan tidak sampai 64. Berarti betul. Kalau misalkan di sini lebih dari 64, berarti ada yang salah di proses kita menghitung. Kita harus cek lagi. Nah, karena di soalnya itu kan model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 64. Nah, ini kan berarti 40 plus 23, ini kan 63 ya. 63 kurang dari sama dengan 64 kan sudah betul. Begitu kalau kita mau mengecek kembali. Nah, ini kita sudah mempelajari yang memaksimumkan. Sekarang kita akan mempelajari yang meminimumkan. Kita lihat contoh 5 yang Ibu berikan melalui file Microsoft Word di model matematika part 2 yang baru saja kemarin itu. Di situ kan disuruh untuk membuat model matematikanya ya. Nah, di sini Ibu ubah untuk pertanyaannya menjadi tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan petani tersebut. Berapa bungkus pupuk 1 dan pupuk 2 yang dibeli ketika petani mengeluarkan biaya minimum. Nah, ini kita kembali lagi ke langkah-langkah menentukan nilai optimum. Yang pertama kan kita harus buat model matematika. Nah, karena kita kemarin sudah mencari, bisa langsung digunakan. Fungsi tujuannya adalah meminimumkan Z sama dengan Fx, Y sama dengan 17.500X plus 14.500Y. Dengan kendala 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 72, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan X dan Y anggota bilangan cacah. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua. Kita gambar daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendalanya. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong 3X plus 2Y sama dengan 60 dan 3X plus 4Y sama dengan 72 dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 60. Kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0, nanti X-nya dicari ketemu 20, berarti titiknya 20,0. Kalau garis ini memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Disubstitusikan ke sini, ketemu Y-nya 30, berarti titiknya adalah 0,30. Kemudian, untuk garis 3X plus 4Y sama dengan 72, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Disubstitusikan 0 itu substitusi ke sini, berarti ketemu X-nya 24. Titiknya adalah 24,0. Kalau garis ini memotong sumbu Y, X-nya adalah 0. Disubstitusikan ke sini, Y-nya ketemu 18. Berarti titiknya 0,18. Setelah itu kita tentukan titik uji yang mudah adalah 0,0.
Untuk yang pertama, 3x plus 2y lebih dari sama dengan 60. Kita substitusikan 0,0 menjadi 0 lebih dari sama dengan 60. Nah, ini bernilai salah. Kemudian, 3x plus 4y lebih dari 72, lebih dari sama dengan 72, disubstitusikan 0,0, ini hasilnya 0 lebih dari sama dengan 72. Nah, ini salah juga. Nah, kemudian kita yang kedua pakai titik uji 1,1. Kenapa? Karena kalau garis X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu kan melalui titik 0,0 ya, jadi kita cari titik uji lain. Nah, ini Ibu pakai 1,1. Nah, X lebih dari sama dengan 0. X-nya di sini kan 1. 1 lebih dari sama dengan 0, berarti benar. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, ini Y-nya kan 1. Berarti 1 lebih dari sama dengan 0, ini benar juga. Nah, berarti kalau daerah yang salah, ini nanti sisi yang mengandung 0,0 berarti diarsir. Kalau yang di sini kan benar, berarti nanti di sini dibiarkan bersih. Oke, langsung kita. Di sini sudah ada gambar grafik persamaan. Untuk membuat grafik 3x plus 2y sama dengan 60, berarti titik 20,0 ini kita hubungkan dengan titik 0,30 menjadi garis 3x plus 2y sama dengan 60. Kemudian untuk membuat 3x plus garis 3x plus 4y sama dengan 72, titik 24,0 kita hubungkan dengan titik 0,18. Nah, ini menjadi garis 3x plus 4y sama dengan 72. Untuk garis X sama dengan 0, ini yang berhimpit dengan sumbu Y yang berwarna merah ini. Kemudian garis yang berwarna ungu ini merupakan garis Y sama dengan 0 yang berhimpit dengan sumbu X. Lanjut, kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, 3x plus 2y lebih dari sama dengan 0. Tadi kita pakai titik uji 0,0, letaknya di sini, ternyata menghasilkan nilai yang salah. Berarti daerah yang mengandung 0,0 ini daerah salah. Kita arsir daerah yang salah, berarti daerah yang ini dibatasi garis biru ini kita arsir. Untuk yang tidak mengandung 0,0 di sini itu tidak kita arsir karena daerahnya benar. Nah, yang diarsir yang ini. Kemudian untuk 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72. Tadi kita pakai titik uji 0,0 juga. Nah, berarti daerah yang mengandung 0,0 itu daerah yang salah. Berarti kita arsir di sini karena ada titik 0,0-nya. Nah, yang daerah sini ini itu kita tidak arsir, dibiarkan bersih karena daerah benar. Setelah itu X lebih dari sama dengan 0. Kita tadi pakai titik uji 1,1, sekitar sini titiknya itu menghasilkan nilai yang benar. Berarti di sebelah kanan garis merah kan mengandung titik 1,1, itu dibiarkan bersih. Yang kita arsir yang daerah yang salah, sebelah kiri sini. Nah, setelah itu untuk Y lebih dari sama dengan 0. Tadi kita pakai titik uji 1,1 juga. Nah, di sini tadi menghasilkan nilai yang benar. Berarti daerah yang di atas garis ungu itu kita biarkan bersih karena tadi titik 1,1 itu betul. Berarti yang di bawah garis warna ungu ini kita arsir karena daerah salah. Nah, kemudian kita lihat daerah yang bersih ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Dan tadi kan pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan semuanya ya. Berarti garisnya tidak putus-putus. Berarti sepanjang garis ini juga merupakan daerah penyelesaian. Kemudian kita menentukan titik sudutnya, titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian. Itu kan berarti titik sudutnya ini
kemudian ini, dan ini. Nah, kita beri nama. Penamaannya juga terserah. Di sini Ibu beri nama A, B, dan C. Untuk titik sudut A itu sudah diketahui, ini 0,30. Untuk yang B belum diketahui, ini merupakan titik potong garis 3x plus 2y sama dengan 60 dan garis 3x plus 4y sama dengan 72. Nah, untuk yang titik C ini juga sudah diketahui, yaitu 24,0. Nah, berarti kita lanjut menentukan titik sudut yang belum diketahui. Titik-titik sudut pada daerah himpunan penyelesaian, tadi kan ada A dan C yang sudah diketahui ya. Untuk A 0,30, untuk C 24,0. Sekarang kita cari koordinat titik B yang merupakan perpotongan garis 3x plus 2y sama dengan 60 dan 3x plus 4y sama dengan 72. Kita gunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Untuk yang pertama akan menggunakan metode eliminasi. Kan 3x plus 2y sama dengan 60 dan di sini 3x plus 4y sama dengan 72. Nah, di sini koefisiennya untuk x kan sudah sama. Nah, kita pertama untuk mengeliminasi x dulu biar mudah. Biar hilang x-nya kita kurangkan. 3x kurangi 3x kan 0. 2y dikurangi 4y menjadi min 2y. Kemudian 60 dikurangi 72 min 12. Nah, kita cari y-nya berarti sama dengan min 12 per min 2. Hasilnya y-nya adalah 6. Kemudian kita substitusikan y sama dengan 6, bisa ke 3x plus 2y sama dengan 60, bisa juga ke 3x plus 4y sama dengan 72. Di sini Ibu substitusikan ke 3x plus 2y sama dengan 60. Berarti jadi 3x plus 2 dikali 6 sama dengan 60. 3x plus 2 kali 6 ini 12 sama dengan 60. Kemudian 12 dipindah ruas ke kanan menjadi minus. Berarti nanti 60 minus 12. Hasilnya 48. Kita cari x-nya berarti 48 per 3. X-nya adalah 16. Berarti titik B adalah 16,6. Nah, tadi x dan y itu merupakan anggota bilangan cacah. Di sini A, C, dan B sudah bilangan cacah semua, berarti sudah memenuhi. Nah, berarti titik-titik sudutnya ini yang dikotai. A 0,30, B 16,6, C 24,0. Kemudian setelah kita menentukan titik-titik sudut, kita substitusikan titik-titik sudut itu ke dalam fungsi tujuan. Kita buat tabel, ada titik sudut A, B, dan C. Kemudian titik sudut yang A, ini kan x-nya 0, y-nya 30. Kita substitusikan ke fungsi tujuannya, berarti 17.500 dikali 0 ditambah 14.500 dikali 30. Hasilnya adalah 435.000. Untuk titik sudut yang B, x-nya 16, y-nya 6. Kita substitusi ke fungsi tujuan, 17.500 dikali 16 ditambah 14.500 dikali 6. Hasilnya 367.000. Untuk yang C, x-nya 24, y-nya 0. Kita substitusi ke fungsi tujuan, z ini, berarti 17.500 dikali 24 ditambah 14.500 dikali 0. Hasilnya 420.000. Nah, contoh dari nomor 5 ini kan tadi fungsi tujuannya meminimumkan. Berarti kalau meminimumkan kita cari nilai yang paling kecil. Dari ketiga ini nilai yang paling kecil adalah 367.000. Nah, ini Z minimum. Berarti fungsi Z minimum di titik 16,6 dengan Z sama dengan 367.000.
Kemudian kita kembalikan ke masalah soal cerita. Jadi, biaya minimum yang harus dikeluarkan petani adalah Rp367.000 dengan membeli 16 bungkus pupuk 1 dan 6 bungkus pupuk 2. Kemudian kita akan membandingkan soal memaksimumkan dan meminimumkan dari contoh 1 dan contoh 5 yang sudah kita bahas nilai optimumnya. Yang pertama, untuk masalah memaksimumkan terlebih dahulu. Ini ada di contoh 1. Model matematikanya sudah kita cari, hasilnya ini. Fungsi tujuannya memaksimumkan dengan kendala-kendala ini. Nah, kemudian ketika kita mensubstitusikan titik-titik sudut, tabelnya seperti ini. Nah, untuk memaksimumkan ini, berarti fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Ini ya, memaksimumkan. Dengan kendalanya ini, tanda pertidaksamaan untuk kendalanya ini, kecuali untuk syarat non-negatif ya, ini tidak diperhatikan. Yang diperhatikan adalah selain syarat non-negatif, yaitu untuk kasus ini adalah 3x plus 12y kurang dari sama dengan 400 dan x plus y kurang dari sama dengan 64. Berarti bisa kita lihat kalau masalah memaksimumkan itu biasanya wujud dari tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari maupun kurang dari sama dengan. Nah, 2 ini kan kurang dari sama dengan ya. Sekali lagi, untuk syarat non-negatif tidak diperhatikan. Maksudnya tidak diperhatikan tandanya ini. Untuk yang diperhatikan adalah yang selain syarat non-negatif. Nah, di sini ada 2. Keduanya tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian untuk nilai maksimumnya kita cari yang paling besar nilainya. Begitu. Untuk yang masalah minimum ada di contoh 5 ini. Model matematikanya ini. Fungsi tujuannya meminimumkan. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi, untuk masalah meminimumkan, itu nanti fungsi tujuannya juga meminimumkan. Kalau kendala-kendalanya, nah syarat non-negatif tidak dilihat ya. Jadi, untuk kendalanya itu yang tanda, maksudnya tanda di kendala yang dilihat adalah yang selain syarat non-negatif. Di sini tandanya adalah lebih dari sama dengan, di 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72, ini juga sama-sama lebih dari sama dengan semuanya. Berarti untuk masalah meminimumkan itu pada umumnya tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari maupun lebih dari sama dengan. Sekali lagi, untuk syarat non-negatif tandanya tidak dilihat. Yang dilihat itu selain syarat non-negatif, yaitu kedua pertidaksamaan ini. Nah, kemudian untuk mencari nilai minimum, kita cari nilai yang paling kecil, yaitu ini. Nah, berarti Ibu ulangi sekali lagi, untuk masalah maksimum, fungsi tujuannya memaksimumkan. Kendalanya nanti pada umumnya tandanya itu, tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Nah, itu selain syarat non-negatif ya yang diperhatikan, ini kedua ini. Kemudian untuk mencari nilai maksimum, dicari yang paling besar. Untuk yang masalah meminimumkan, fungsi tujuannya meminimumkan. Kendalanya itu pada umumnya tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang syarat non-negatif
tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan itu selain syarat non negatif, yaitu yang dua ini. Untuk mencari nilai menilai minimum berarti cari yang paling kecil nilainya. Begitu. Demikian materi menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan menggunakan metode uji titik sudut. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom maupun grup WhatsApp. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.